Sekelompok mahasiswa menanam benih mentimun kuno sebagai lelucon, hanya untuk membangunkan mata penuh dendam. Di sudut sunyi sebuah kota terlupakan, sisa-sisa sebuah kuil kuno berdiri, tersembunyi dalam bayang-bayang waktu. Struktur itu telah lama runtuh menjadi kegelapan. Pilar-pilarnya yang dulunya megah kini terbungkus oleh ivy dan lumut. Hanya bisikan yang tersisa tentang masa lalu kuil itu, bisikan yang memudar seiring berjalannya waktu. Hilang di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern. Namun bagi sekelompok mahasiswa universitas, yang terikat oleh kecintaan bersama terhadap cerita rakyat, bisikan-bisikan itu seperti magnet. Mereka menghabiskan akhir pekan mereka menjelajahi reruntuhan, menggali legenda kuno untuk vlog mereka, hantu dan gadget. Tujuan mereka sederhana, membongkar mitos. Membuktikan bahwa hantu itu tidak ada, dan tertawa melihat cerita-cerita lama yang konyol. Tapi apa yang mereka temukan di dekat kuil yang terlantar itu akan mengubah segalanya. Di bawah akar pohon yang bengkok, mereka menemukan sesuatu yang aneh, sebuah kantong kulit tua, rapuh karena usia, namun anehnya masih utuh. Di dalamnya terdapat segenggam biji mentimun kuno. Gelap dan halus seperti batu yang dipoles. Setiap biji terukir simbol-simbol misterius. Para mahasiswa itu tertawa melihat temuan mereka. Sempurna untuk vlog, kata Alex, pemimpin kelompok itu. Mari kita tanam, lihat apa yang terjadi. Mereka tidak tahu bahwa apa yang telah mereka gali bukan hanya sebuah relik masa lalu, itu adalah benih dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Sebuah kekuatan jahat yang telah tidur selama berabad-abad, menunggu tangan yang tepat untuk membangunkannya. Kelompok itu menanam biji-biji itu di halaman universitas. Menjadikannya eksperimen aneh untuk vlog mereka. Penggemar mereka menyukainya. Mereka merekam diri mereka menanam biji-biji itu. Memberikan komentar sinis tentang memanggil kutukan kuno, dan menumbuhkan acar yang berusia lebih dari 2000 tahun. Mereka tertawa, tanpa menyadari bahwa sesuatu sudah mulai bergerak di bawah permukaan. Dalam beberapa hari, tanaman itu tumbuh lebih cepat daripada mentimun biasa yang pernah mereka lihat. Merambat seperti tanaman hijau yang memukul langit. Daunnya berputar, tebal dan tidak wajar, mengeluarkan cahaya aneh yang bercahaya. Namun, mereka tidak terlalu memikirkannya pada awalnya. Lagi pula, itu hanya sebuah tanaman, bukan? Namun kemudian Olivia, anggota kelompok yang paling pendiam, mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia mendapati dirinya berdiri di tengah hutan yang luas dan gelap, udara terasa berat dengan bau pembusukan. Tanah di bawah kakinya lembut, hampir seperti jeli. Dan di kejauhan, di ujung pandangannya, dia melihatnya. Mata besar yang tidak berkedip. Mata itu bukan hanya besar. Rasanya ada di mana-mana. Ia mengikuti Olivia. Iris hijau yang bersinar menembus kegelapan. Mata itu menatapnya, dan tampaknya menembus jiwa Olivia. Olivia terbangun, tubuhnya basah kuyup oleh keringat, jantungnya berdetak kencang. Tapi mata itu masih ada. Sebuah perasaan yang tersisa, seolah-olah kehadiran itu mengikutinya dari mimpi ke dunia nyata. Mimpi buruk itu tak berhenti. Setiap malam, mata itu tumbuh lebih besar. Lebih dekat. Pandangannya tampak menembus lebih dalam, seolah-olah menariknya ke dalam kegelapan tempat mata itu berada. Olivia menjadi semakin terisolasi. Teman-temannya menyadari, tetapi mereka hanya menganggapnya sebagai akibat dari stres atau kelelahan. Itu hanya mimpi buruk, Liv. Kamu stres saja, kata Alex, mencoba menenangkannya. Namun Olivia tidak yakin. Putus asa untuk memahami apa yang terjadi, dia mulai mencari-cari tentang kuil itu dan ukiran-ukiran kuno di sana. Di sana, dalam halaman-halaman buku manuskrip tua, dia menemukan cerita yang mengerikan. Ternyata, biji-biji itu terkait dengan sebuah entitas kuno, sebuah roh yang dulunya menguasai tanah, kekuatannya terikat pada sebuah mata yang sangat besar. Makhluk itu, yang hanya dikenal dengan nama Belgrad, adalah sosok yang penuh kebencian, pandangannya bisa menguasai yang lemah dan menghancurkan yang kuat. Mereka yang menanam tanaman itu akan membangunkannya, dan ia perlahan akan mulai merebut kembali kekuatannya, hingga ia menguasai segalanya. Siapa yang menanam benih ini tidak akan hidup untuk melihat bunga mereka mekar, Olivia berbisik pada dirinya sendiri, ketakutan. Saat ketakutan Olivia semakin besar, hal-hal aneh mulai terjadi. Tak lama kemudian, Jacob,
salah satu anggota kelompok yang paling skeptis, mulai berperilaku aneh. Dia mengaku merasakan udara menjadi semakin berat di sekitarnya, seolah sesuatu sedang mencekiknya. Dia mulai terbangun di tengah malam, matanya terbuka lebar dan kosong, berbisik tentang sesuatu yang mengawasinya. Kemudian, suatu malam, Jacob menghilang. Kelompok itu menemukan pintu kamar asramanya terbuka lebar, jendelanya pecah seolah-olah sesuatu yang besar telah lewat. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, namun di pecahan kaca itu, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku, sebuah jejak lendir hitam yang mengarah ke dalam kegelapan. "Dia kemana?" teriak Maya, anggota lainnya, suaranya patah dengan panik. "Apa yang terjadi padanya?" Mereka mencari, tapi Jacob tak pernah ditemukan. Lendir hitam itu tampaknya menghilang secepat ia muncul. Dan tanaman itu, mereka tumbuh lebih tinggi, lebih gelap. Dan sekarang mereka berdesir di angin, daun-daunnya berdesir dengan suara aneh yang seperti berbisik. Olivia menatap teman-temannya, mata terbuka lebar penuh ketakutan. "Kita harus menghancurkan tanaman ini. Sekarang." Kelompok itu tidak lagi bisa mengabaikan apa yang sedang terjadi. Mimpi Olivia kini dirasakan oleh mereka semua. Setiap orang merasakan beban kehadiran Belgrade, bahkan di siang hari. Seolah tanaman itu hidup, akarnya merambat dalam tanah dan ke dalam jiwa mereka. Putus asa, mereka mencoba untuk menghancurkan tanaman itu. Mereka memotong ranting-rantingnya dengan kapak, parang, apa saja yang bisa mereka temukan. Namun dengan setiap potongan, cairan gelap dan kental keluar dari batang tanaman, menetes ke tanah. Tanaman itu berdarah. Maya, yang ketakutan, mencoba menyentuh darah itu, dan saat jarinya menyentuh cairan hitam itu, tubuhnya kejang. Dia berteriak, otot-ototnya bergerak tak terkendali, matanya terbalik ke belakang kepalanya. Yang lain menariknya pergi, tetapi dia tak pernah sama lagi. Kulitnya terbakar di tempat yang darah itu menyentuhnya, pembuluh darah hitam merayap di lengan lerangnya seperti infeksi. Kemudian, ranting-ranting tanaman mulai berputar, melilit halaman itu. Udara semakin berat dengan suara bisikan, desiran rendah yang seolah datang dari segala arah. Olivia menatap teman-temannya, mata penuh ketakutan. "Kita harus menghancurkan tanaman ini. Sekarang." Tapi sudah terlambat. Mata hijau itu muncul lagi. Namun kali ini, ia bukan hanya dalam mimpi. Ia muncul di tengah halaman, sebuah iris besar yang bersinar di atas tanaman. Pupila itu terbelah, seolah bisa menembus realitas itu sendiri. Mata itu bukan hanya mengawasi mereka. Itu sudah masuk ke dalam pikiran mereka. Ia berbisik pada mereka, menawarkan kekuatan, keabadian, kebebasan. Namun ada satu syarat, itu ingin jiwa mereka. Satu persatu, kelompok itu jatuh ke dalam pengaruhnya. Alex adalah yang pertama menyerah. Matanya terbuka lebar penuh ketakutan saat tendril tanaman melilit tubuhnya, menariknya ke dalam tanah. Dia berteriak, namun teriakannya terhenti. Halaman itu menjadi sunyi. Yang lainnya mencoba melarikan diri, namun tanaman bergerak dengan kecepatan tidak wajar, rantingnya menjangkau mereka seperti tangan. Olivia mencoba memutuskan ranting terakhir. Namun mata hijau itu fokus padanya, pandangannya berubah menjadi lebih dari sekadar pengamatan. Itu masuk ke dalam dirinya. Penglihatannya kabur, dan dunia di sekelilingnya memudar menjadi kegelapan. Ketika kampus dibuka kembali berbulan-bulan kemudian, tidak ada jejak mahasiswa-mahasiswa itu. Halaman itu ditumbuhi tanaman gelap dan bengkok. Ranting-rantingnya merambat seperti jari untuk mengklaim segala sesuatu yang ada di jalannya. Dan di tengah-tengahnya, di atas reruntuhan kuil, hanya ada satu hal yang tersisa. Sebuah mata hijau besar, mengawasi dunia. Selamanya, tanda hubung.